Shalom teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Angelica Patricia Bruprangenangin. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas katekisasi saya yang berjudul teknologi. Sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita bernyanyi, kita mendenden nomor 462 ayat 1 sampai 2. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai presentasi ini. Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, maka Engkau yang menyempurnakannya. Haleluya, amin. Kehidupan manusia selalu terjadi pembaharuan terus-menerus, sehingga manusia berpikir dan menghasilkan penemuan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup kita, sehingga kita merasa nyaman dan lebih mudah. Apa sih pengertian teknologi itu? Teknologi adalah sebagai sekumpulan prinsip, pengetahuan, dan cara yang dianut masyarakat mengenai penggunaan atau penerapan ilmu alam dan peralatan-peralatan yang dibuat umat manusia untuk mempermudah segala aktivitas manusia. Teknologi tidak dapat dipisah dari hidup manusia, bahkan kita sangat bergantungan dengan teknologi itu. Macam-macam teknologi di berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi ini berperan dalam penyampaian informasi yang lebih cepat dan tepat dari sumber kepada penerima informasi. Kita dapat mendengar informasi ini dari televisi, radio, dan lain-lain. Yang kedua, ada teknologi komunikasi. Teknologi ini memudahkan kita dalam bertukar informasi satu sama lain secara cepat dan lebih mudah. Kita dapat menggunakannya dengan handphone dan alat canggih lainnya. Yang ketiga, teknologi pangan. Teknologi pangan mempelajari tentang cara pengolahan makanan agar bisa lebih tahan lama dan kualitasnya terjangkau. Yang keempat, teknologi konstruksi. Teknologi ini berkaitan dengan struktur bangunan. Yang kelima, teknologi medis. Teknologi ini sangat berperan penting dalam ilmu kedokteran. Yang keenam, teknologi pendidikan. Teknologi ini dapat membantu kita dalam proses belajar mengajar antar siswa dengan guru agar lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, teknologi pertanian. Teknologi ini membantu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi secara lebih mudah. Teknologi sangat bermanfaat bagi kita. Manfaat yang kita peroleh pun bisa berdampak positif dan negatif. Apa saja sih dampaknya? Dampak positifnya itu kita dapat mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Yang ketiga,
memungkinkan pembelajaran online. Dan ada pula dampak negatifnya, yaitu 1. Membuat candu terhadap game atau terhadap gadget. Yang kedua, berkurang sosialisasi terhadap sesama. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah pengangguran. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang berbudaya. Untuk itu, manusia selalu berpikir untuk mendapatkan keberadaan hidup semakin bermakna dan berupaya untuk mengolah apa yang ada untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pandangan dasar tentang makna hidup bagi manusia adalah hidup untuk bekerja, hidup untuk beramal, berbakti, dan hidup untuk bersenang-senang. Sedangkan makna kerja yaitu untuk mencari nafkah, mempertahankan hidup, untuk kehormatan, kepuasan, atau kesenangan sendiri. Pada kenyataannya, manusia terkadang salah dalam mempergunakan kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya. Untuk itu, kita harus kembali kepada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu menguasai, menjaga, mengelola, dan mempergunakan apa yang ada untuk kebaikan bersama. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai orang Kristen harus ingat kembali kepada Tuhan akan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengelola dan menjaga bumi dan seluruh isinya. Mengelola bumi ini haruslah disertai dengan hikmat yang datangnya dari Allah. Untuk itu, sebagai orang muda hendaknya takut akan Allah dan berjuang untuk mendapatkan hikmat. Sebelum kita menutupnya, marilah kita menyanyikan lagu Kita Mendenden dari nomor 222, ayat 1 saja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kami baru saja belajar tentang teknologi Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari tadi dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, maka Engkaulah yang menyempurnakannya. Haleluya, amin.